again to my YouTube channel. I'm your friend Giselle, and today I will help you to accept yourself. Flashback. Ini pasti banyak banget yang kayak, oh, self-love it's woo or cheesy something like you dia terlalu sok-sokan mencintai diri sendiri, terus jadi narsis, terus jadi I don't care. gue tuh punya teman yang emang bener-bener kayak bareng gue terus setiap hari kemana itu banget kayak bareng. Tapi in the end of the day gue bakal tetap sendiri dan gue bakal tetap sama diri gue sendiri, dan kayak maksudnya yang menutup hari lo itu adalah diri lo sendiri. Bener kan? Kalau misalnya lo aja masih benci sama diri lo, itu pasti bakal menjadi struggle yang sangat besar dan gak nyaman sama keberadaan diri lo sendiri. Kayak lo merasa capek dengan keberadaan diri lo sendiri. Itu juga yang terjadi sama diri kita. Kalau misalnya kita bisa menjalin hubungan yang sangat panjang dengan orang, terus sama diri kita gimana? Kita apa kabar? Kita apa kabar? You should love yourself first, that's why. Kayak it's the most important part. Terus kayak take some time to discovering yourself, itu tuh membutuhkan waktu lama. Kayak pertama nih yang A itu adalah discovering your purpose. Itu kayak lebih ke arah yang lu tuh sebenarnya pengen apa di dunia ini. Kalau gue menanyakan diri gue selalu menanyakan kayak gitu, sebenarnya tuh nilai dan value apa yang pengen gue tambahkan ke hidup orang, dan apa yang bener-bener pengen gue lakukan di dunia ini. Kayak misalnya lo kan pasti nggak mau kan melakukan suatu pekerjaan di mana tuh lo aja tuh merasa berat tiap hari buat pergi ke sana gitu. Untuk melakukan itu aja tuh lo merasa berat dan merasa kayak lo ngerjain mat aja nggak sih, matematika. Lo tuh merasa kayak aduh gue mager banget, gue tuh nggak mau kerjain ini sebenarnya kayak gitu, ya kan? Lo nggak mau kan merasa kayak gitu tiap hari. Nah itu tuh apa passion lo, apa yang pengen lo kejar di dunia ini gitu. Terus kayak learning more about yourself and your values and your beliefs. Kayak itu lebih ke arah yang kayak pelajarin diri lo pelan-pelan, dan kepercayaan yang emang udah lo pegang, yang udah emang udah tertanam dari dalam diri lo. Misalnya kayak dari lo misalnya beragama, misalnya lo beragama Islam atau misalnya lo beragama Katolik, dalam pelajaran agama itu ditanamkan tiap hari lo untuk tidak boleh membunuh, tidak boleh membunuh, tidak boleh membunuh. Nah itu tuh pasti bakal menjadi sesuatu yang udah kayak berakar pada saat lo besar. Kayak hati nurani lo bakal ngomong dan bakal bilang kayak lo nggak boleh ngebunuh kayak gitu. Itu adalah kepercayaan yang mau ditanamkan sama orang tua lo dari kecil kayak gitu. Dan itu terjadi di semua agama kan. Dan kalau value itu kayak nilai yang lo percaya, nilai dari diri sendiri. Dan menurut gue semua itu tuh bisa lo pelajarin saat berjalan. I can learn as I go and get better with every step. Itu adalah afirmasi yang gue bilang terus ke diri gue setiap hari. Dan yang ketiga dari poin pertama ini adalah journaling. Kenapa itu penting? Kayak it's very important karena menurut gue itu juga journaling itu tuh juga ini tuh kayak ini tuh berkaitan sama yang pertama, dimana lo melakukan introspeksi. Jadi kalau misalnya lo melakukan journaling itu tuh lo jadi lebih aware of yourself gitu. Kayak lo menuliskan pikiran lo, menuliskan apa yang lo pikirkan hari ini, menuliskan misalnya hari ini struggling atau apa. Terus biasanya gue barengi dengan self affirmation sama gratitude. Jadi self affirmation tuh kayak afirmasi yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Itu dalam bentuk kayak hal yang positive talk, which is kita bakal membahasnya di selanjutnya, di poin selanjutnya. Dan journaling itu benar-benar sangat efektif sih menurut gue, karena kalau dari diri gue sendiri, mungkin banyak orang di sini yang kayak berpikir kayak oh journaling itu makan waktu. Kayak kalau misalnya emang lo pengen dan lo emang serius untuk menjadi diri lo yang terbaik, kenapa lo nggak coba journaling? Karena menurut gue journaling tuh benar-benar sangat membantu. Kayak di posisi dimana itu tuh benar-benar bisa menjadi kayak teman curhat lo, dan lo jadi lebih bisa mengkaji kembali sikap-sikap yang salah dalam diri lo yang emang nggak benar untuk dilakukan kayak gitu. Dengan journaling lo menulis dan lo tahu apa yang salah kayak gitu. Ibaratnya kayak lo ngelis aja kayak gitu apa yang lo lakukan dan apa yang salah. Terus di poin yang kedua ada accept what you can change. Gue tuh dulu nggak bisa nerima itu diri gue. Dulu tuh gue sebenci itu sama diri gue, se-insecure itu sama diri gue, sampai gue merasa kayak gue tuh nggak worth of love. Itu parah banget. Dan gue merasa kayak di posisi dimana ya I'm not good enough for everyone.
no one deserve me, kayak gitu loh. Gue nggak pantas sama siapapun, gue nggak baik buat siapapun, kayak gitu. I was a loner. Gue kayak temen gue tuh nggak terlalu banyak, dan gue juga agak menyendiri. Aduh, ini panas banget sumpah. Dan kenapa lo harus nerima kekurangan ini? Karena terkadang tuh ada beberapa kekurangan yang emang lo nggak bisa ubah. Misalnya contohnya, kalau dari yang gue alamin, based on my experience, itu lebih ke arah yang kayak cara ngomong gue. Gue tuh ngomong bukan agak kasar, kayak agak keras. Nada bicara gue tuh bener kayak bukan yang halus lembut kayak cewek-cewek yang lainnya gitu. I'm different. Dan itu emang udah tertanam dari kecil. Itu emang cara keluarga gue berkomunikasi, dan emang kayak itu tuh udah menjadi karakteristik gue gitu. It's complicated to change. Gue bilang ini bukan kayak gue gak bisa mengubahnya, gue bisa mengubahnya, tapi it's complicated to do. Itu udah menjadi sesuatu yang kayak udah mengakar dari dalam diri lo, dan lo gak bisa. Maksudnya gue udah mencoba berkali-kali dan gue selalu gagal, karena itu emang udah sesuatu yang kayak automatically gue lakukan secara tidak sadar, karena emang gue udah terbiasa dari itu dari kecil. Ngerti nggak? Kayak misalnya looks, your face, itu tuh kenapa kayak misalnya contohnya muka lo nih, muka lo merasa diri lo jelek? Enggak, lo tuh nggak jelek. Everyone has a beauty and their own way of beauty, ngerti nggak? Setiap orang itu punya kecantikannya sendiri, dan nggak semua orang itu bisa mengerti kecantikan mereka. That's the most important thing. Kayak lo harus menerima dan melihat kayak gue juga cantik. Orang lain nggak pantas untuk ngejudge gue kayak gitu. Jadi kayak lebih menerima ke diri lo apa yang lo nggak bisa, dan gimana caranya untuk menerima kekurangan yang emang lo nggak bisa ubah. Itu adalah pertama, this is very important. Kenapa? Karena gue baru aja merasakan efeknya. Kayak gue nggak percaya itu sama diri gue nggak percaya itu sama kemampuan gue sendiri, which is a bad thing, right? Kayak gue aja tuh masih nggak percaya sama diri gue, gimana gue bisa mencapai goals yang gue butuhkan kayak gitu. Terus gue mencoba positive talk, gue mencoba untuk memberikan pembicaraan positif ke diri gue sendiri, kayak I can do this, I believe in myself, I can do whatever I want, I will achieve my goals, I'm confident, gue percaya diri, gue bisa, dan gue bakal mencapai goals gue. Itu benar-benar sangat efektif kalau misalnya lo lakukan secara perlahan, dan itu bakal memberikan dampak yang sangat besar dari dalam hidup lo. Lo bakal lebih percaya sama diri lo sendiri, lo bakal lebih bisa menerima diri lo sendiri kayak gitu. Terus lo juga harus choose to love yourself. Kayak ya, no matter what you do, choose to no matter what you do, choose to love yourself. Gue kepanasan, jadi gue nge-cut videonya dan gue ngunci rambut dulu. Sorry for my puffy face. 2000 years later. Oke, balik lagi. Terus yang kedua, bagaimana caranya untuk bisa menerima apa yang gak bisa lo ubah, itu adalah ya lo mencoba untuk mencintai diri lo sendiri. Slowly but sure. Menerima diri lo itu tuh bukan sesuatu yang kayak bisa lo lakukan dalam semalam dan lo bisa langsung menerima diri lo, enggak. Itu suatu proses yang lo lakukan secara terus-menerus dan konsisten, dan lo bakal mendapatkan hasil yang benar-benar sangat memuaskan. Dan gue yakin kalau misalnya lo bisa menerima diri lo itu tuh lo pasti bakal bahagia. Everyone has a different definition of happiness, right? Tapi kalau buat gue, dengan gue bisa menerima diri gue, dan dengan gue bisa mengetahui batasan-batasan yang emang diperlukan, dengan gue bisa grow every day, tumbuh setiap harinya, dan bisa menerima diri gue yang full of flaws, yang banyak kekurangannya, itu tuh gue udah bisa bahagia. Itu definisi bahagia gue. Dan
kayak lu juga mesti menerima kalau semua hal itu tuh terjadi karena ada tujuan dan emang membawa lu ke poin lu yang sekarang. Kayak ibaratnya di sini tuh diajarin untuk lebih legowo, lebih menerima, lebih accept to everything that is happen in your life. Bukan pasrah, tapi lebih ke menerima. Karena kalau misalnya lo nggak bisa menerima, itu tuh lo malah jadi susah, berat. Hidup lo tuh malah menjadi kayak yang lo insecure terus lo menjadi gimana ya, intinya lo nggak bisa merasa seneng gitu dengan apa yang udah lo lakukan kayak gitu. Terus poin terakhir itu adalah change what needs to be changed. Kenapa ini sangat penting? Karena ini tuh benar-benar poin yang paling ini lebih krusial daripada yang lain. Karena ini tuh adalah action lo. Action louder than words. Action louder than words. Say it again. Action louder than words. Berarti action lo yang lo lakukan terhadap diri lo sendiri itu lebih cepat membawa lo untuk mencapai goals lo, yaitu adalah menerima diri lo sendiri. Dan merubah sesuatu itu tuh butuh komitmen yang sangat besar. Entah mulai dari kayak hal-hal kecil, habit yang lo lakukan, atau sadar akan misalnya lo boros, nggak baik kan buat kesehatan finansial lo dan kesehatan finansial orang tua lo juga, dan buat kesehatan finansial masa depan lo mesti mikir sampai situ, dan lo mesti memilih, lo mesti mengubah hal itu karena itu akan membawa dampak yang negatif, which is a bad thing. Jadi kayak itu tuh change what needs to be changed. Lo mesti mengubah apa yang emang harus diubah. Kalau dari based on my experience, what needs to be changed is my behavior. I was a bad person. Gue tuh dulu jahat banget. Bukan jahat, dulu tuh gue sangat menyebalkan. Dan gue mengakui itu. I know I'm growing every day. Dan gue minta maaf kepada kalian yang emang nonton video ini dan misalnya merasa terluka sama pembicaraan gue, kayak emang gue salah, gue ngerti, gue totally understand, but I'm growing every day, I'm maturing every day, and I'm apologize for that. I'm being serious with that. Kayak di sini tuh lebih ke apa yang emang lo ubah, dan ini tuh kalau bisa lo nggak membawa dampak yang buruk buat orang lain juga kayak gitu. Jadi kayak gue berharap di sini tuh lo semua bisa belajar untuk menerima diri lo sendiri, karena menerima diri lo sendiri itu juga bukan sesuatu yang emang gampang dilakukan. Itu butuh proses yang panjang, dan gue berharap lo nggak menyerah dalam proses itu, karena emang itu susah dan struggling banget. Kayak lo pasti bakal menghadapi banyak tantangan di luar sana yang bikin lo merasa kayak gue nggak perlu deh melakukan ini, nggak worth. Percayalah itu tuh worth it. All of your hard work to accept yourself, semua kerja keras lo untuk menerima diri lo itu tuh pasti bakal worth it. Karena kenapa? Karena dengan lo bisa menerima diri lo sendiri, lo bisa menjadi orang yang paling bahagia sedunia. Buat diri lo aja deh, bukan buat orang lain. Moto gue itu kalau misalnya gue nggak bisa bahagia, gue nggak bisa bikin orang sekitar gue juga bahagia. If my cup is full, I can't fill anyone's cup in here. Gitu. Jadi bukan egois, bukan mencoba untuk menjadi self-centered, tapi mencoba untuk membahagiakan sendiri itu juga nggak ada membahagiakan, tapi mencoba untuk membahagiakan diri sendiri itu juga nggak ada salahnya. Dan kesimpulan dari semua ini tuh adalah gue nggak berharap yang muluk-muluk kayak self love itu tuh bukan sesuatu yang muluk-muluk, itu lebih ke action yang lo lakukan ke diri lo sendiri, effort yang lo taruh ke diri lo sendiri, usaha yang lo taruh ke diri lo sendiri kayak gitu. Jadi gue berharap pada semua orang yang menonton video ini, walaupun ini singkat, jelas dan padat, gue berharap lo pada di sini tuh berusaha untuk menerima diri lo, dan jangan membandingkan
kecepatan lo jalan diri lo sama orang lain. Kenapa? Karena kecepatan lo jalan, apa yang lo lakukan itu benar-benar berbeda dari orang lain. Jalan hidup lo aja udah beda, kenapa lo membandingkan jalan hidup lo sama orang lain kayak gitu. Waktu lo aja udah beda sama mereka. Misalnya hari ini mereka bisa mendapatkan es krim, tapi ternyata lo baru bulan depan dapat es krim. Kenapa lo membandingkan itu? Kalau bisa lo bandingin sama diri lo yang sebelumnya. Misalnya gue membandingkan diri gue sama gue yang 6 bulan yang lalu, gue tumbuh sangat banyak, gue berkembang banget, and I'm happy for that. See you again, and wait for my next video, karena gue bakal memberikan banyak sekali konten yang menarik dan bakal terus ngebantuin kalian dengan konten-konten yang gue buat di sini buat lebih live your life to the fullest and loving yourself. Bye, see you again.